di pagi ini berada di tengah-tengah kita untuk memberikan pencerahan kepada kita. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah karena kita bisa menghadiri, bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kita ke sini benar-benar lillah karena Allah, sehingga benar-benar menambah tabungan pahala akhirat kita dan memberikan hidayah pencerahan kepada kita untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan warisan ilmu kepada kita, dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak beliau dalam kehidupan sehari-hari dan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Yang ketiga, saya langsung saja membawakan susunan acara pagi ini. Yang pertama adalah pembukaan dan langsung tausiah atau pencerahan dari Ustaz Dr. Firanda Amirja. Mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, waktu begitu cepat berlalu. Tidak terasa kita sudah berada di hari-hari menjelang bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bertemu dengan bulan suci tersebut. Sesungguhnya bulan tersebut adalah bulan yang sangat menjanjikan banyak hal, terutama bagi kita yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kemalasan. Bulan tersebut bulan yang menjanjikan agar kita bisa memperbaiki diri kita, agar kita bisa menjadi lebih baik. Hanya saja tidak semua orang bisa mendapat taufik dari Allah untuk bisa beramal soleh dengan sebaik-baiknya pada bulan tersebut. Semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang terpilih untuk bisa berijtihad, bersungguh-sungguh beribadah di bulan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, salah seorang dari al-asyrul basyarina bil jannah, salah seorang dari sahabat yang dijamin masuk surga, 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, pernah meriwayatkan suatu hadis. Beliau berkata, "Inna rajulaini qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakana islamuhuma jami'an." Ada 2 orang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu berhijrah. Mereka datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, berhijrah kepada Nabi, dan Islam mereka berbarengan, sama-sama masuk Islam. Itu sama-sama hijrah kepada Nabi, sama-sama masuk Islam. Fakana ahaduhuma asyadda ijtihadan minal akhar. Salah satunya lebih semangat beribadah daripada yang lainnya. Faghaza al-mujtahidu minhuma thumma istujhid. Maka yang semangat ini kemudian dia ikut dalam pertempuran, peperangan dalam jihad fisabilillah, kemudian dia pun mati syahid. Thumma makatha hadza ba'dahu sanah al-akhir, thumma makatha al-akhiru ba'dahu sanah. Kemudian yang kedua yang kurang semangat akhirnya masih diberi umur panjang setahun kemudian, masih hidup setahun setelah wafat temannya yang pertama tadi. Tsumma tufiya, kemudian meninggal. Jadi yang pertama semangat berjihad, mati syahid. Yang kedua tidak begitu semangat seperti yang pertama, tapi dia dikasih umur selama setahun, kemudian meninggal dunia. Apa kata Talha bin Ubaidillah? Fara'aitu fima yaron naim
fa idza ana bi babil jannah, fa idza ana inda babil jannah, maka aku melihat dalam mimpi sebagaimana yang dilihat oleh orang yang sedang bermimpi. Dalam mimpi tiba-tiba aku sedang berada di pintu surga. Fa idza ana bihima, tiba-tiba aku bersama dua orang tadi, sama-sama di pintu surga. Ya. Fa kharaja kharijan minal jannah fa adina lilladzi tufiya al-akhiru minhuma. Maka keluarlah dari seseorang atau penjaga surga, keluar menuju pintu surga, kemudian dia mengizinkan orang yang mati terakhir, yang tidak terlalu semangat beribadah, yang mati terakhir, kemudian masuk surga. Thumma kharaja kharijun fa adina lilladzi istushhid. Kemudian datang lagi, keluar, dia ajak yang mati syahid masuk surga. Thumma raja'a ilayya. Kemudian setelah itu kedua orang ini kembali ke pintu surga. Kemudian dia berkata kepadaku, irji, faqala irji, pergi kembalilah engkau wahai Talha bin Ubaidillah, fa innahu lam ya'ni ya lakal an. Pulanglah, sungguhnya waktumu belum saatnya untuk masuk surga. Maka Talha bangun tidur, kemudian dia heran dengan mimpi tersebut. Fatahaddatsa bihi Talhatu an-nas, maka Talha pun bercerita kepada orang-orang tentang mimpi yang dia lihat. Karena mimpinya aneh, kok yang pertama kali disuruh masuk surga yang mati terakhir, bukan yang rajin beribadah dan kemudian yang lebih rajin dan kemudian mati syahid. Kenapa yang terakhir yang disuruh masuk surga? Orang-orang pun heran dengan kisah tersebut. Fa'ajibu lidzalik atau fata'ajjabu lidzalik. Mereka pun heran dengan kisah Talha tersebut. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mimpi Talha ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi berkata, "Min ayyi dzalika ta'jabun?" Kalian heran dengan apa? Faqalu ya Rasulullah. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, hadza aktsar ijtihadan." Ya Rasulullah, ini paling lebih semangat beribadah, kemudian meninggal mati syahid. Wa dakhala hadzal jannata qablahu, sementara temannya masuk surga lebih dahulu daripada dia. Maka Nabi SAW berkata, "Alaysa qad makatha ba'dahu sanah?" Bukankah temannya yang kurang semangat beribadah tadi masih hidup setahun setelah yang mati syahid? Qalu bala, kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Wa adraka Ramadan fasama, bukankah dia mendapatkan bulan Ramadan kemudian dia berpuasa? Kata para sahabat, bala, tentu ya Rasulullah. Fasalla kada wa kada sajadatan fi sanah, bukankah selama setahun dia salat sekian-kian sujud? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata, falama bainahuma ab'adu ma bainas sama'i wal ard. Sungguh jarak surga antara keduanya sejauh-jauh jarak antara langit dan bumi. Subhanallah, lihatlah bagaimana orang kedua dalam setahun dia bisa beramal soleh dengan amal yang banyak sehingga bisa mengungguli yang pertama. Di antaranya fa adraka Ramadan fasama, kata Nabi, bukankah dia mendapatkan bulan Ramadan dan dia puasa? Nabi sebutkan itu pertama. Fa adraka Ramadan fasama, bukankah dia dapat Ramadan dan dia berpuasa? Kata para sahabat, bala, tentu ya Rasulullah. Ini dalil bahwasanya mendapati bulan Ramadan adalah sesuatu yang sangat agung, yang kita sangat sadar. Betapa banyak teman-teman kita tidak bisa lagi berpuasa di bulan Ramadan tahun ini. Kita saja belum tentu untuk bisa, ya. Tapi jelas ada teman-teman kita, saudara-saudara kita, kerabat kita yang dipanggil oleh Allah, terutama di masa pandemi kemarin, dan mereka sudah tidak bisa lagi berpuasa. Nah, kita yang masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kita mau menyia-nyiakan waktu ini? Umur yang Allah berikan kepada kita, masih kita buang-buang waktu untuk yang tidak bermanfaat? Dalam satu hadis Rasulullah SAW raqa 'alal mimbar faqala amin. Rasulullah naik di atas derajat tangga yang pertama di mimbar, Rasulullah berkata amin. Tsumma raqa tsaniyata faqala amin. Rasulullah SAW naik tangga kedua, Rasulullah SAW bilang amin. Tsumma raqa tsalitsata faqala amin. Rasulullah SAW naik tangga yang ketiga di mimbar, Rasulullah SAW berkata amin. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, engkau mengatakan amin, 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 ada apa gerangan? Maka Rasulullah SAW berkata, lamma raqaitu darajatul ula, tatkala saya naik tangga yang pertama, Jibril berkata,
Ya. Raghima anf man adraka Ramadan fansalakha falam yughfar lahu. Sungguh merugi seorang yang mendapati bulan Ramadan kemudian Ramadan lewat dan dia tidak diampuni. Sungguh merugi orang yang mendapati bulan Ramadan dan Ramadan lewat dan tidak diampuni. Faqul amin, katakanlah amin. Maka aku berkata amin. Jibril berdoa dan Rasulullah SAW mengaminkan. Falamma raqaitu darajata tsaniyah, tatkala aku naik tangga yang kedua, Jibril berkata, Raghima anf man adraka walidayhi aw ahadahuma falam yadkhulil jannah. Celaka atau merugi orang yang masih diberi kesempatan bertemu dengan kedua orang tuanya, kemudian atau ketemu dengan salah satunya, kemudian tidak bisa masuk surga. Ini orang yang merugi. Falamma raqaitu darajata tsalitsah, tatkala aku naik di tangga yang ketiga, maka Jibril berkata, Raghima anf man dzukirta indahu falam yusalli alaika. Merugi orang yang disebut namamu ya Rasulullah di sisi seorang kemudian dia tidak bersalawat kepadamu sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiga perkara ini Rasulullah Jibril alaihissalam berdoa dan Rasulullah SAW mengaminkan. Tiga perkara yang sangat mudah untuk masuk surga, untuk mendapatkan pahala yang besar, namun banyak orang melalaikannya. Lihat di antara tiga perkara tersebut, contoh Nabi berkata, Raghima anf man atau syaqiyun, celaka. Raghima anf merugi orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya. Dalam riwayat yang lain, indal kibar, tatkala di masa jompo, orang tuanya sudah tua, kemudian dia tidak bisa masuk surga, itu adalah orang yang sangat-sangat merugi, orang yang sangat celaka. Kenapa? Kalau masuk surga mudah, tinggal urus orang tua. Pintu surga sudah Allah datangkan kepada kita, tinggal kita buka, kita masuk. Caranya gimana? Ngurus orang tua. Di antara pintu paling cepat untuk terbuka, jalan paling cepat menuju surga adalah perhatian terhadap orang tua, berbakti kepada orang tua tatkala mereka sudah di masa jompo. Kalau ada dua-duanya berarti dua pintu surga di hadapan kita. Kalau ada salah satunya, satu pintu surga. Mau ayah, mau ibu, kesempatan. Maka jika ada seorang masih diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satunya di masa jompo, lantas dia tidak bisa masuk surga, ini orang yang kebangetan, orang yang merugi, orang yang celaka, diberi kesempatan besar namun dia tidak manfaatkan kesempatan tersebut. Sama halnya dengan Ramadan, karena Rasulullah SAW menggandengkan Raghima anf atau syaqiyun, celaka, sungguh merugi orang yang bertemu dengan bulan Ramadan kemudian Ramadan lewat dan dia tidak diampuni sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk orang tersebut. Oleh karenanya Ramadan adalah bulan yang sangat menjanjikan, dan itu berlaku pada setiap malam bulan Ramadan, ya. Setiap bulan Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walillahi utaqa'u minan niran wa dzalika kulla lailah. Dan setiap malam di bulan Ramadan Allah mengeluarkan hamba-hambanya dari catatan di neraka menuju surga, dan itu berlaku setiap malam. Artinya setiap malam kesempatan bagi kita untuk dicatat sebagai penghuni surga. Dari malam pertama sampai malam 29 atau malam pertama sampai malam 30. Kesempatan kita untuk menjadi dari golongan utaqa'u lillah, orang-orang yang dibebaskan dari neraka jahanam dan masuk ke dalam surga. Nah, kalau malam pertama kita tidak berhasil, masih ada 29 malam. Kalau malam kedua tidak berhasil, masih kurang semangat, masih ada malam ketiga, masih ada malam keempat. Kalau sampai 30 malam kita tidak diampuni oleh Allah, benar-benar celaka. Benar-benar celaka, benar-benar merugi. Adapun hadis yang terkenal di masyarakat, Ramadan awalahu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan itu sepertiga yang pertama adalah rahmat Allah, sepertiga yang kedua adalah ampunan Allah, sepertiga yang ketiga yang terakhir 10 hari terakhir adalah pembebasan dari neraka jahanam. Ini hadis mungkar. Dari sisi sanad hadisnya dhaif, dari sisi matan kontennya bertentangan dengan hadis yang saya sebutkan tadi. Kenapa? Karena pembebasan dari neraka jahanam dimulai sejak malam pertama, dan tiga hal tersebut adalah hal yang saling berkelaziman. Orang dirahmati, diampuni oleh Allah, dibebaskan oleh Allah dari neraka jahanam, tiga hal yang saling melazimkan. Bagaimana orang dirahmati oleh Allah tapi tidak masuk neraka? Berarti tidak dirahmati. Bagaimana orang diampuni kalau dia meninggal di malam seperti 10 hari kedua
dia diampuni tapi belum bebas dari neraka. Percuma diampuni tidak dibebaskan dari neraka jahanam. Yang benar 3 perkara tersebut saling melazimi, dan itu berlaku sejak malam pertama. Oleh karenanya kalau kita dapat bulan Ramadan sejak awal malam kita tancap gas ya. Langsung serius, langsung kita beribadah dengan sebaik-baiknya. Kita diberi kesempatan ya untuk beribadah, dan tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan tersebut. Ya akhi, subhanallah, kita baru sadar betapa umur kita ini sangat berharga ketika teman-teman kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah berumur, yang masih muda ya. Tiba-tiba yang sehat atau meninggal ya. Kesempatan bagi kita bertemu dengan Ramadan jangan kita sia-siakan. Kalau tidak kita menjadi orang yang merugi dan menjadi orang yang celaka. Baik. Untuk memotivasi kita semua beramal saleh di bulan Ramadan, ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan agar kita bisa maksimal dalam beramal saleh di bulan Ramadan. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya beramal saleh di bulan Ramadan pahalanya berlipat ganda. Pahalanya berlipat ganda. Hanya saja memang tidak ada dalil secara khusus menyebutkan berapa kali lipatannya, enggak ada. Adapun hadis yang tersebar di masyarakat bahwa siapa yang beramal sunnah di bulan Ramadan nilainya seperti amal wajib, maka tidak ada dalil yang sahih menunjukkan akan hal tersebut. Tetapi secara umum, siapa yang beramal saleh di bulan Ramadan pahalanya berlipat ganda ya. Di antara perkara-perkara yang menunjukkan akan hal ini, contohnya adalah umrah di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, al-umratu fi Ramadan kahajjah. Siapa yang berumrah di bulan Ramadan seperti haji. Jelas berbeda jauh antara umrah dengan apa? Haji. Haji rukun Islam. Tetapi siapa yang umrah di bulan Ramadan pahalanya seperti haji. Dalam sebagian riwayat kahajjatin ma'i, seperti berhaji bersamaku. Seperti berhaji bersama Nabi SAW. Ini dalil bahwasanya umrah pahalanya dilipat gandakan atau diperbesar oleh Allah pahalanya, sehingga orang yang umrah pahalanya seperti haji. Contoh lagi yang menunjukkan bahwasanya pahala dilipat gandakan di bulan Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Artinya siapa yang beramal saleh di malam tersebut seperti dia beramal saleh selama 1000 bulan. Bahkan bukan seperti, khairun, lebih baik daripada beramal saleh 1000 bulan. Yaitu lebih baik dia beramal saleh dari 83 tahun. 83 tahun ya. 83 tahun lebih 1000 bulan ya. Sehingga ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ini menunjukkan bahwasanya beramal saleh di bulan Ramadan pahalanya berlipat ganda. Sampai di malam Lailatul Qadar, seorang kalau beribadah dengan ibadah yang diterima oleh Allah, maka seperti dia beribadah, bahkan lebih baik daripada dia beribadah kepada Allah selama 83 tahun. Ini kesempatan yang besar. Bayangkan kalau selama 10 tahun antum dapat selalu Lailatul Qadar, berarti berapa antum sudah beribadah lebih baik daripada 830 tahun ya. Luar biasa. Maka jangan sia-siakan kesempatan di bulan Ramadan. Dan ini yang dipahami oleh para sahabat dan dipahami oleh Nabi SAW. Di bulan Ramadan mereka lebih semangat daripada hari-hari yang lain. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Dan Rasulullah SAW di puncak-puncak kedermawanan ketika di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Quran. Tatkala Nabi bertemu dengan Jibril alaihissalam dan Nabi belajar Al-Quran dari Jibril. Kalau bulan Ramadan setiap malam Jibril datang ngajarin Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ya, Nabi lebih semangat bersedekah, dermawan dibanding hari-hari yang lain. Kenapa demikian? Karena bulan Ramadan memang pahalanya dilipat gandakan. Ya. Karena ini kesempatan untuk kita melakukan ibadah sebanyak-banyaknya. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan yang menjanjikan pengampunan. Menjanjikan pengampunan, dan saya katakan itu berlaku setiap malam. Ya. Tadi kata Nabi SAW, celaka orang yang bertemu bulan Ramadan lewat 30 hari dan dia tidak diampuni. Ini orang celaka, dia tidak menggunakan kesempatan. Ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih.
Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh semangat mengharapkan pahala, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dosa kita banyak semuanya ya. Dosa kita banyak ya. Apalagi yang punya channel YouTube ya. Yang punya channel YouTube, yang subscriber, ya jelas dosanya pasti banyak. Pasti melihat wanita terbuka apa? Auratnya. Pasti melihat gibah dan namimah di channel-channel tersebut. Pasti, nggak mungkin tidak. Ya, pasti. Tiap hari, dicicil tiap hari dosanya. Dosa gibah dicicil tiap hari, dosa melihat yang haram tiap hari dia cicil sampai Ramadan berikutnya. Oleh karenanya, kesempatan kita banyak dosa, belum dosa terkait dengan hak-hak orang lain. Kesempatan kita untuk mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosa-dosa lalu. Man qama Ramadhana, siapa yang salat malam, yaitu tarawih di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan penuh pengharapan dan beriman kepada Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar, beribadah kepada Allah dengan penuh keimanan dan berharap kepada Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan tidak ada ganjaran paling top seperti ampunan. Karena dosa inilah yang buat kita bermasalah di dunia, terlebih lagi di akhirat. Kita ini masalah di dunia, kenapa? Karena dosa. Kenapa kita ada masalah dengan ekonomi kita? Kenapa masalah dengan keluarga kita? Kenapa kita ada masalah dengan orang tua? Kenapa kita ada masalah dengan kawan? Kenapa ekonomi kita seret? Semuanya dosa. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik, apapun yang menimpamu adalah karena kesalahanmu. Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada yang musibah menimpamu kecuali akibat perbuatanmu. Jadi yang bikin kita masalah di dunia pun di akhirat adalah dosa-dosa kita. Ya, kalau para nabi dapat ujian karena untuk dapat musibah karena untuk naik apa? Derajat. Kalau kita kemungkinan besar karena dosa. Kemungkinan besar karena dosa. Oleh karena tidak ada ganjaran yang paling indah yang Allah janjikan seperti diampuninya dosa-dosa. Makanya seperti ibadah yang sangat agung, seperti bulan Ramadan, seperti haji ibadah yang sangat agung yang membutuhkan biaya yang besar, ya. Nunggu antrian, kerinduan bertahun-tahun, ya. Dosa apa ganjarannya? Diampuni dosa-dosa. Ya. Man hajja walam yarfuth walam yafsuk raja'a min dhunubi ka yaumin waladathu ummuhu. Siapa yang berhaji dan dia tidak bermaksiat, ya, dan dia tidak melakukan kefasikan, dia tidak berkata-kata yang kotor, maka akan bersih dari dosa-dosanya seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Bayangkan catatan hitam selama ini yang dia kumpulkan tiba-tiba bersih menjadi lembaran yang putih. Ini ibadah yang sangat agung. Haji ganjarannya apa? Diampuni dosa-dosa. Maka kita dapati ibadah-ibadah yang agung ganjarannya diampuni dosa. Karena dosa ini bikin kita masalah nanti di dunia, belum masalah di alam barzah. Belum masalah tatkala kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dosa. Kesempatan bagi kita untuk diampuni oleh Allah di bulan Ramadan. Karena seorang semangat di bulan Ramadan, ya. Belum tentu dia mendapati seluruh hari Ramadan, apalagi dia mendapati Ramadan pada tahun-tahun berikutnya. Yang perlu saya ingatkan juga, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana agar kita bisa menjalani bulan Ramadan tersebut dengan maksimal, di antaranya menjalaninya dengan imanan wa ihtisaban. Karena Rasulullah SAW kasih syarat, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan. Wa man qama ramadhan imanan wa ihtisaban. Siapa yang salat malam dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan. Wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan. Kalau iman maksudnya apa? Iman kita yakin ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwasanya kalau kita menjalankan akan ada janji-janji Allah yang kita dapatkan. Namanya kita beriman, ini syariat dari Allah dan ada dampaknya di dunia maupun di akhirat. Ihtisaban maksudnya sebagian ulama menafsirkan maksudnya semangat, bukan malas-malasan. Ihtisaban maksudnya apa? Semangat. Artinya kita menjalankan tersebut dengan penuh semangat, bukan dengan keterpaksaan. Beda.
Orang yang menjalankan dengan penuh keterpaksaan beda dengan orang yang menjalankan dengan semangat. Lihatlah orang-orang menjalankan ibadah haji. Meskipun berat, mereka semangat. Haji itu bukan perkara yang mudah, capek ya. Capek. Apalagi haji yang koboi yang tidak punya tenda ya, lebih capek lagi. Sebagian orang kita lihat subhanallah, kita misalnya kita pernah jalan dari ya sedikit cuma dari Arafah ke Mina. Kita jalan capek, tiba-tiba lihat ada orang cacat jalan pakai tangannya, subhanallah, sudah tua. Kita lihat begitu ya, kita waduh, ini aja semangat, apalagi kita ya. Semangat, bukannya mudah, susah. Belum lagi kalau tidak punya tenda kemudian ngantri toilet tuh. Bisa ngantri antum nomor 35 bisa jadi. Saya pernah tidur di Muzdalifah ya. Bangun-bangun, wah ya Allah, antrian panjang ya. Musim dingin. Artinya, tetapi orang semangat, para jamaah haji apa? Semangat. Itu namanya ihtisab, semangat mencari pahala. Itu yang harus kita hadirkan dalam Ramadan kita. Kalau ada timbul kemalasan, ya akhi, kamu dosamu banyak. Kenapa kau malas-malas? Semangat. Semangat. Jangan malas-malasan. Ini bukan hari-hari biasa. Ini hari-hari menentukan nasib kita di alam barzah, menentukan nasib kita di hari kebangkitan. Jangan kita sia-siakan. Jangan kita, mumpung kita masih hidup. Orang-orang yang sudah meninggal tidak bisa apa-apa sudah. Mereka ingin kembali nggak bisa kembali. Antum masih bisa bernapas, masih diberikan bulan Ramadan. Semangat. Jangan beribadah malas-malasan. Jadi ihtisab. Berikutnya yang paling penting di antara juga adalah manage waktu untuk bisa maksimal dalam optimal dalam mengisi bulan Ramadan. Jangan terlalu banyak main medsos ya. Tobat dulu, tobat bulan Ramadan. Unsubscriber dulu ya. Unsubscriber semuanya tinggalkan ya. Kemudian grup-grup minta izin dalam rangka menyambut bulan Ramadan, saya live jazakumullah khairan. Grup-grup itu bikin pusing, tung tang ting tung ting tung ya. Sebagian grup kita pertahankan, sebagian yang kita bilang masalah ya. Saatnya saya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena HP ini bikin masalah ya. Tadi malam saya baru dikirim klip video orang Bangladesh di Saudi kali, dia mengatakan kalau zaman dulu setan ada, zaman sekarang setan paling besar HP katanya. Akbar setan katanya. Setan paling besar ini adalah HP. Ya. Jadi kita harus maksimal. Kalau kita mau maksimal, mau tidak mau harus memanage waktu. Hargai umur antum. Kalau antum tidak hargai umur antum, percuma antum mau bicara banyak, antum tidak bakal bisa maksimal. Karena kita optimal itu harus ada waktu untuk kita isi. Kalau nggak ada waktu untuk isi, apa yang mau kita isi? Waktu habis, nggak bisa baca Quran, ketawa ke TV, kemudian grup kebanyakan ya. Banyak relasi, akhirnya hari lewat tidak ada yang kita baca, baca cuma setengah lembar, baca cuma 5 lembar, 1 juz nggak pernah sampai. Ya. Terus gimana? Gimana kita menghargai Ramadan tersebut? Berarti kita tidak menghargai umur kita. Makanya harus memanage waktu. Harus manage waktu. Saya sering sampaikan teman saya di Jakarta ya, subhanallah. Dia usianya 50 tahun lebih. Mungkin sekarang 55 atau 56. Ramadan lalu dia apa namanya? Pedagang. Ramadan lalu dia khatam Quran 15 kali. Berapa kali? 15 kali. Banyak apa sedikit? Umur 50 sekian ya. Antum masih muda-muda ya. Saya juga masih muda. 50 sekian khatam Quran 15 kali. Saya bilang gimana caranya, Pak? Ya, saya minum vitamin, saya pakai obat tetes mata, saya siapkan Quran yang ukurannya pas. Pokoknya baca terus dari jam sekian sampai sekian. Potong ngobrol sama istri sebentar, lanjut lagi. Mau sampai istri lanjut lagi. Sampai 15 kali khatam dalam 1 bulan. Saya bukan bicara zaman salafus saleh. Kalau zaman salafus saleh seperti Imam Syafi'i khatam sehari 2 kali. Kayaknya ini kalau kita ya. Tapi saya bicara zaman sekarang. Ada orang umur 50 sekian khatam Quran sebulan 15 kali. Teman saya sendiri. Ya, saya tidak mau sebut namanya nanti dia riya ya. Malah buyar semua 15 kali khatam. Jadi tergantung kita punya semangat atau tidak. Siapa yang semangat
maka dia akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kita ini kurang mengagungkan bulan Ramadan seperti rutinitas harian yang lewat begitu saja. Para salaf dahulu mereka benar-benar mengagungkan hari-hari tersebut. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan bagaimana salaf dahulu setengah tahun mereka berdoa kepada Allah agar bertemu dengan bulan Ramadan, dan setengah tahun mereka berdoa agar diterima pahala mereka di bulan Ramadan. Bayangkan berdoa. Kita saja ini sekarang baru mau berdoa, Allahumma balighna Ramadan. Kemarin tidak berdoa. Sekarang baru berdoa, ya Allah sampaikan ke bulan Ramadan. Waktu lagi Covid tidak berdoa, ya Allah, enggak kepikiran, ya Allah. Enggak kepikiran. Para salaf 6 bulan mereka berdoa untuk bertemu dengan Ramadan. Kenapa? Mereka mengagungkan hari tersebut. Ketika mereka dapat, benar-benar mereka semangat luar biasa. Karena mereka tahu di dunia cuma sebentar, umur cuma sebentar. Ada kehidupan yang abadi di sana. Yang menentukan adalah kegiatan kita selama di dunia. Karenanya manage waktu, harus pelit dengan waktu. Ya. Kurangi obrolan, kurangi relasi, atur waktu. Bagi Anda yang bekerja, atur waktu. Ada waktunya bekerja, ada waktu kosong baca Al-Quran. Ya. Sudah pulang ya, sisa waktu untuk beribadah. Ya. Malam hari waktu panjang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terutama kalau sudah bertemu dengan 10 hari terakhir. Maka saya ingatkan kepada kawan-kawan yang masih diberi kemampuan, jangan lupa untuk iktikaf. Ya. Jangan lupa untuk apa? Iktikaf. Semangatkan diri untuk iktikaf. Ini hari-hari yang sangat berharga bagi kita. Hari-hari yang menentukan kebahagiaan kita di alam barzakh tatkala kita bersendirian di tempat tersebut. Makanya Ibnu Qayyim menyebutkan di antara ya kita melatih diri untuk bisa bahagia tatkala bersendirian adalah dengan beribadah bersendirian. Di antaranya beliau sebutkan iktikaf. Iktikaf kita berusaha ibadah sendiri, baca Quran sendiri, baca tafsir sendiri, berdoa. Kita menyendiri untuk berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali ketika menyebutkan hakikatul i'tikaf, qatul alaik anil khalaik litisali bi khidmatil khaliq. Apa itu hakikat i'tikaf? Memutuskan hubungan dari seluruh makhluk. Maksudnya apa? Ya HP disimpan. Memutuskan hubungannya dengan makhluk dalam rangka untuk fokus beribadah kepada Al-Khaliq, penciptamu. Maka kita sudah 1 tahun berinteraksi dengan manusia, fokus dengan manusia, semangat berinteraksi dengan manusia. Kapan kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala? 10 hari aja. Saya tidak suruh simpan HP di rumah ya, enggak. Bawa HP tapi secukupnya. Kalau perlu hanya nomor-nomor orang-orang penting yang kita apa? Yang kita simpan. Ini apa maksudnya? Oh, udah syuruk. Masya Allah, berarti sudah selesai waktunya. Alhamdulillah kalau sudah selesai. Saya belum sarapan dari tadi malam ya. Masya Allah. Ada belnya di sini, mantap ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi latih diri kita, di antara kita bisa memanage waktu, manfaatkan waktu, kita prepare untuk bertemu dengan 10 hari terakhir. Kalau saya di Madinah, sering saya dengar khatib berceramah, khutbah Jumat. Wahai jamaah, bentar lagi 10 hari terakhir, siapkan waktu kalian, belanja sebelum 10 hari terakhir, masukkan kulkas, masukkan freezer, belanja untuk 10 hari terakhir. Sampai dibegitukan di dalam khutbah Jumat. Kalau di sini mungkin kurang cocok, duitnya nggak ada ya, tapi sebagian orang bisa ya. Artinya beli, sudah malam ke 15, ke 16 beli. Untuk 10 hari terakhir sudah ibu-ibu disiapin biar nggak nelpon apa suaminya ya. Sudah kemudian masukin semua keperluan keluarga, iktikaf. Bismillah, iktikaf ya. Sudah iktikaf, berusaha bersendirian, baca Quran sendiri. Nabi SAW sampai buat seperti semacam kemah-kemahan supaya apa? Bisa bersendirian. Padahal Nabi kalau di hadapan orang juga beliau bisa khusyuk. Tapi beliau paksakan untuk khusyuk yang lebih spesial lagi dengan membuat kemah-kemahan masuk di kemah tersebut. Makanya kalau antum bisa iktikaf, tidak ada yang kenal antum, itu yang lebih baik. Antum juga nggak terkenal kan? Kalaupun harus iktikaf, bawa 1-2 orang, artinya yang untuk bantu kita saling bahu-membahu dalam menjalankan iktikaf. Bukan iktikaf ini, ayo semuanya sini ngumpul, kemudian ngobrol, ya. Buka warung kopi di masjid, masya Allah. Ya. Antum bawa bakwan ya, satu bawa apa? Bawa gorengan, apalagi minyak lagi mahal, kemudian
kita buka, ini namanya warung kopi pindah ke masjid. Tidak begitu maksud i'tikaf. I'tikaf adalah antum bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan punya koneksi dengan manusia manapun kecuali benar-benar ada keperluan apa? Penting ya. Sehingga kita bisa merasakan kelezatan beribadah bersendirian dengan Allah. Itu yang kita cari. Ini yang selalu saya ingatkan. Latih diri kita untuk bahagia tatkala sendirian. Karena kita akan lama di alam barzakh sendirian. Akan lama. Tidak ada yang menemani kita. Saya sering sampaikan ini bahwasanya di antara kepedihan yang dirasakan oleh mayat ketika dia dimasukkan dalam alam barzakh, dia mendengar derap langkah kaki yang meninggalkan dia. Allah bikin dia dengar, dia tidak bisa dengar semuanya. Tapi ketika istrinya meninggalkan kuburan, anak-anaknya meninggalkan kuburan, dia dengar mereka meninggalkan aku. Subhanallah. Saat itu dia merasa apa? Sendirian. Kalau dia selama di dunia biasa bersendiri, baca Quran sendirian, baca buku sendirian, merasa lezat dalam ibadahnya, ya, sholat malam sendirian, maka dia akan mudah menjalani kesendiriannya dalam alam barzakhnya. Kita sekarang alhamdulillah kita baik, kumpul bersama bahagia, makan bareng bersama bahagia, ketemu dengan istri bahagia, ketemu anak bahagia, ketemu kawan-kawan kita bahagia. Biasakan cari kebahagiaan sisi yang lain, bahagia bersendirian, nyaman sendirian, gak ada orang. Rasulullah mengatakan, "Shallu billail wa nasu niyam." Salatlah kalian di malam hari tatkala orang sedang apa? Tidur. Latih diri. Di antaranya kata Ibnu Qayyim dengan i'tikaf. I'tikaf. Minta izin sama perusahaan. Ya, kalau tidak bisa 10 hari yang mampu aja 5 hari kayak 7 hari kayak semampunya minta izin. Minta izin. I'tikaf. Nikmati kesendirian bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insyaallah ya, jangan lupa. Untuk apa? I'tikaf ya. Jadi mulai sekarang siapin duit untuk orang rumah ya. Jangan i'tikaf baru tidak ada duit, repot ditelepon terus nanti. Jadi siapin semua makanan, semua siapin uang belanja, kemudian i'tikaf bismillah ya. Ya. Kalau perlu kita matikan HP, kita punya jadwal untuk buka HP jam sekian. Kalau perlu seperti itu. Karena kalau kita nggak ada punya jadwal, oh belum ada yang WA. Belum ada yang WA apa terus. Nanti iseng-iseng gini, ceklek, aduh nggak tahu ternyata klik 1, klik 2, klik 3, klik 4. Lagi i'tikaf nonton perang Rusia Ukraina. Malaikat catat tuh, lagi i'tikaf perang Ukraina Rusia. Lagi malam Lailatul Qadar, ya, lihat berita ghibah. Subhanallah. Ini ghibah dicatat ya, khairun min alfi syahr. Oleh karenanya kita ini nggak tahu umur kita sampai kapan. Cukuplah kafa bil mauti wa'idhan. Cukuplah kematian beri wejangan bagi kita. Cukup, udahlah. Teman-teman saya di HP saya masih banyak daftar teman saya yang sudah tidak ada orangnya. Banyak, saya belum sempat hapus. Saya lihat saya sedih. Saya berusaha hapus. Nanti lihat lagi saya sedih. Ada teman-teman yang ternyata belum saya hapus namanya, ternyata mereka sudah tiada. Ya. Karenanya ini semangat beramal soleh karena untuk akhirat kita, untuk akhirat kita. Ingat kita meninggal kita sendirian. Dan kita capek-capek lelah-lelah di dunia ini agar kita bisa senang-senang di alam barzakh. Nah, capek-capek sekarang, kita akan senang-senang di alam barzakh. Semakin kita letih beribadah, semakin kita senang di malam pertama di alam barzakh. Semakin kita senang. Saatnya kita berletih-letih, enggak apa-apa. Capek beribadah, capek baca Quran, capek kesana, capek silaturahmi, ada duit keluarkan, apa ini kita sedang membangun istana. Sejak di alam barzakh, begitu masuk alam barzakh kita sendirian, nggak ada orang sama kita. Istri yang bilang kita sehidup semati, ya, dia mengatakan sehidup semati, ternyata ketika kita mati dia tidak ikut dalam kuburan. Dia bilang sehidup semati katanya. Sehidup apa? Semati. Dia hidup, kita mati. Sehidup semati katanya. Nggak ada. Mana? Omong kosong aja bilang kalau ada yang hidup semati. Waktunya mati. Apalagi bapak-bapak, nggak ada bilang sehidup semati. Apalagi bapak-bapak. Ibu meninggal, selesai urusan. Dia nggak ada masa idah ya. Nggak ada masa idah bapak. Istri meninggal, udah selesai. Bahkan sebelum meninggal juga sudah. Oleh karenanya kita masing-masing sendirian nanti. Antum sebagai suami sendirian, antum sebagai istri sendirian, antum sebagai anak-anak juga apa? Sendirian. Tidak, siapa yang antum mengharapkan?
Allah menjadikan antum mendengar langkah keluarga antum meninggalkan antum. Makanya sebenarnya Allah mengatakan, tidak usah kita bicara azab kubur. Kesendirian antum dalam kuburan itu suatu azab tersendiri. Tidak usah bicara azab kubur. Antum tidur di tempat yang kecil, gelap. Sebelumnya antum tidur di kamar yang luas, kasur yang nyaman, ditemani istri, ditemani anak-anak, ditemani HP. Besok di alam barzah selesai. Allah musta'an. Ya. Karena bercapek-capeklah untuk kita bisa bahagia di alam barzah sebelum di padang mahsyar. Yang terakhir yang saya sampaikan, hati-hati jangan bermaksiat di bulan Ramadan. Sebagaimana kita berpuasa, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, maka kita juga menjaga pandangan kita, menjaga lisan kita, menjaga hati kita. Sebagaimana perkataan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, "Fa idza sumta," kalau kau berpuasa, "falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuk." Kalau kau sedang berpuasa, maka jadikanlah matamu juga puasa, telingamu juga berpuasa, lisanmu juga berpuasa. Jadi kita justru itu puasa yang penting. Seorang bagaimana berpuasa bisa jaga pandangan, bisa jaga lisan, bisa jaga pendengaran. Percuma antum tahan lapar, tahan dahaga, tahan syahwat, tapi ternyata antum melihat yang haram. Hati-hati ikhwan, antum lagi puasa kemudian antum lihat di YouTube, di medsos perempuan tidak berjilbab. Janganlah ya. Puasa antum berkurang. Nonton berita sudahlah. Kalau nonton berita harus nonton berita, nggak usah nonton, dengar suaranya aja. Kurang nyaman kalau lihat suaranya, dengar saya ingin lihat, itu repot. Apa ada reporter berjilbab dengan jilbab syar'i? Ada atau tidak? Nggak ada. Apakah semua reporter yang bercerita tentang Ukraina lawan Rusia semuanya berjilbab syar'i? Nggak ada. Pasti cantik ya, tidak? Ya, reporter wanita pasti cantik, nggak ada yang ganteng ya, semuanya. Itu kita rusak puasa kita. Kena roaming, antum lagi puasa kemudian lihat kena roaming, pahala antum kena roaming, rugi, tahu-tahu habis, tahu-tahu minus, waliyadzubillah. Sudah kita, bukan saatnya kemudian bulan Ramadan ini sama seperti yang dulu, kita harus merubah, udahlah. Jangan, masalahnya kita menggampangkan maksiat, itu masalahnya, menggampangkan. Lihat wanita terbuka auratnya biasa aja, istighfar pun tidak, biasa aja, lewat begitu aja, kayaknya nggak ada masalah. Itu dosa atau bukan? Dosa, tapi kenapa nggak istighfar? Sudah terbiasa. Ghibah, namimah, aib artis ini, aib artis anu, aib keluarga orang, ibu-ibu, layangan putus, nonton aib serial, subhanallah. Ghibah, serial ghibah, subhanallah. Itu kisah tentang seorang muslim dan muslimah. Ghibah sampai serial. Saya nggak pernah nonton ya. Hati-hati. Janganlah buang-buang umur ya. Taib, ini mungkin saja ya, ikhwan akhwat. Jangan lupa banyak berdoa. Ya Allah, sampaikanlah aku pada bulan Ramadan dan berilah taufik kepadaku untuk bisa bersungguh-sungguh dalam beribadah di bulan apa? Ramadan. Bukalah hatiku, jangan buat aku pelit di bulan apa? Ramadan. Sedekah dan semangat beribadah, baca Quran, salat malam ya. Mumpung kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian saja. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang bertanya? Ustadz, wanita hamil, menyusui, mempunyai, kenapa nggak punya anak lagi? Istri saya bilang, "Mas, saya capek mas, gantian kamu yang hamil mas." Hamil itu berat ya. Artinya sampai istrinya bilang begitu, berarti hamil itu apa? Berat. Makanya kalau suaminya produktif, ya, hamil menyusui. Bayangkan kalau 3 kali sudah 6 tahun. Suruh nyicil 6 tahun, 30 hari kali 6 berapa? 180 hari. Berat suruh nyicil puasa 180 hari. Ya. Berat. Makanya kalau wanita mampu, hendaknya dia mengqadha. Kalau tidak mampu, bayar fidyah. Kalau sudah bayar fidyah, tidak perlu mengqadha. Wallahu taala alam bisawab. Ada lagi bertanya? Silakan. Bismillah.
menarik soal kata terpaksa, Ustaz. Oke, seperti kita tahu bahwa keterpaksaan itu memiliki dua makna, negatif dan positif. Tadi Ustaz bilang kita harus puasa itu modal semangat, jangan terpaksa. Kalau terpaksa nanti kurang. Tapi ada pendapat lain mengatakan semangat berbuat apa? Terpaksa memaksakan diri untuk puasa dengan memaksakan diri puasa, maka kita akan terbiasa sehingga kita bisa beramal soleh. Pertanyaan adalah bagaimana menggabungkan dua makna terpaksa negatif dan positif ini? Intinya semuanya syariat adalah pembebanan, makanya disebut taklif. Taklif itu maksudnya pembebanan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Keinginan kita sih libur terus. Keinginan kita ada liburan sholat, kalau bisa 2 hari tidak sholat. Ini namanya manusia ya. Keinginan tahun ini coba diumumkan ada ayat turun Ramadan tahun ini libur, mungkin orang semangat. Pingin libur, pingin tidak sekali-sekali, pingin tidak sholat ke masjid, pinginnya sholat di rumah. Ya. Tapi namanya seperti tadi kata beliau, kalau kita paksakan diri, kita semangati sehingga kita nikmati. Ya, kita nikmati. Makanya kenikmatan sesuai dengan pengorbanan. Contoh sholat malam perkara yang sangat berat, bangun malam. Ya. Tapi kalau kita paksakan diri, kita pasang alarm. Ya. Kadang pasang alarm langsung 3, satu di atas lemari, satu di samping telinga istri, satu di bawah kolam. Insya Allah kita bangun. Kita bangun ngantuk-ngantuk, tapi kita paksa. Akan kita rasakan kelezatan. Ya, akan kita rasakan apa kelezatan? Saya tidak, misalnya haji aja lah. Haji, kita pernah haji dengan haji yang orang bilang super plus ya. Saya pernah haji sama istri dengan super minus ya. Tanpa tenda pernah ya. Memang ketika kita haji dengan super plus ya, mudah semuanya. Tapi dalam kesusahan kita haji dengan super minus ada juga kebahagiaan tersendiri. Nostalgia tidak akan dilupakan. Tangisan yang luar biasa ya. Bukan nangis lihat orang dalam tenda kita di luar, enggak ya. Tapi di balik kesulitan itu ada kelezatan tersendiri. Iktikaf juga seperti itu dan semuanya ya. Kita tidak mencari susah, tapi kan kalau orang bambu mau diapain lagi. Tapi maksud saya kita paksakan diri ya, artinya bukan terpaksa itu merasa malas, enggak, benci dengan syariat, jangan seperti itu. Puasa memang tidak menyenangkan, tapi kita semangati, pahalanya besar. Kita ngantuk ambil Quran kita baca. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW bahwasanya puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat pada hari kiamat kelak. Al-Quran berkata, ya Rabbi mana'tuhu minan naum. Ya Rabbku, waktu di dunia saya cegah dia dari tidur. Artinya apa? Dia udah ngantuk, dia pegang Quran baca. Berilah syafaat, Al-Quran beri syafaat kepada orang yang baca Al-Quran di malam hari. Kata Al-Quran, ya Rabbi mana'tuhu minan naum. Aku mencegah dia dari apa? Tidur. YouTube tidak akan datang membela antum. Ya Rabbku, saya menahan dia dari tidur. Nah, penonton saya YouTube. Allah musta'an. Itu masalah HP ini musibah ya. Kita baca sebelum tidur murojaah. Murojaah YouTube. Oleh karenanya ikhwan, maksud saya tadi kita semangat, memang kita paksakan diri kita sampai kita merasakan kelezatan. Artinya kita pun semangat sebagaimana kita mungkin saat kita tetap berusaha untuk beribadah, artinya ada semangat. Merasa berat itu ada, tapi semangat mengalahkan apa? Rasa berat tersebut ya. Yang tidak diperbolehkan terpaksa merasa tidak suka. Itu yang tidak baik. Puasa aduh enggak buka-buka lagi masih ada kejengkelan seperti itu. 30 hari lagi baru hari pertama masih 29 hari. Nah, itu yang tidak benar, namanya bukan ihtisab. Itu kayak ada beban ingin dia buang. Nah, itu lain pahalanya. Dia mungkin juga dapat pahala tapi tidak sama dengan orang yang apa? Semangat ya. Semangat. Baik, ada lagi yang bertanya? Ya, silakan Pak. Ini sampai jam berapa? Berapa menit lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz sampaikan YouTube tidak akan membela kita di sana. Tapi yang saya YouTube itu kajian yang Ustaz sampaikan. Ya, saya kira apa yang ada di YouTube ya. Tapi kita dengarkan mudah-mudahan isi dari YouTube juga Ustaz bagaimana? Ya, insyaallah kalau sama. Apalagi YouTube Ustaz Firanda tanpa iklan ya. Insyaallah kalau kita beramal soleh dengan sarana, insyaallah akan bela kita pada hari
kiamat ya. Namun sebagaimana kita pahami, kebanyakan YouTube, kebanyakan medsos isinya enggak benar ya. Insyaallah. Ya mudah-mudahan kita diampuni Pak ya. Ada lagi yang bertanya? Oke, silakan. Mic-nya tolong dikasih. Sudah, Ustaz, lebih baik mana di dalam bulan Ramadan lebih memperbanyak bacaan Al-Quran atau mentadaburinya? Kalau saya sarankan bagi antum yang tidak bisa bahasa Arab, tadabbur. Kalau kita baca para salaf, para ulama dahulu, mereka baca Quran bahkan sekali rakaat khatam seperti Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, satu rakaat khatam Quran. Karena mereka memang sudah paham Al-Quran dan setiap mereka baca semua tafsir di kepala mereka. Dia baca alif lam mim, kita bingung alif lam mim apa? Mereka sudah punya tafsir di kepalanya. Ya, kita alif lam mim itu apa, Ustaz? Kenapa alif, kenapa lam, kenapa mim? Kita baru nanya. Dia langsung sudah ada tafsirnya di kepalanya. Sehingga ketika dia baca sampai khatam semua isinya tadabbur, tafsir. Kita yang nggak bisa bahasa Arab, lebih baik kita mentadaburi. Karena qiraah itu baca Al-Quran adalah sarana untuk mentadaburi. Maka jangan sampai kita perbanyak sarana, tujuan tidak kita dapatkan. Jadi saran saya bagi yang tidak tahu bahasa Arab, Ramadan ini saya khatam baca terjemah Quran minimal ya. Jadi buka Al-Quran, baca terjemahannya. Nanti ada ayat yang menggeliti ke hati, kita pengen tahu, baca tafsirnya. Tidak semua kita baca terjemah, nggak bakalan selesai. Kalau mampu alhamdulillah ya. Tapi kalau tidak mampu, baca ayat alif lam mim dzalikal kitabul, baca artinya. Ada ayat kita pengen tahu, kita klik baca tafsirnya. Dengan gitu kita masuk dalam samudra tafsir, samudra iman luar biasa. Jadi yang sudah bisa bahasa Arab, yang ngerti tafsir, memang fokusnya baca Quran. Para sahabat, para ulama dahulu kalau sudah masuk bulan Ramadan, pengajian mereka berhentikan. Kemudian mereka aqbala ala Quran seperti Imam Malik. Imam Malik punya majelis hadis. Kalau sudah bulan Ramadan dia berhenti, dia baca apa? Al-Quran. Ya, karena memang mereka pakar Al-Quran. Nah, kalau teman-teman yang mungkin belum bisa baca kitab gundul, belum bisa bahasa Arab, usahakan baca terjemahannya ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin pertanyaan terakhir? Iya. Ketika kita dakwah amar ma'ruf seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketika kita dakwah amar ma'ruf itu rasanya nyaman, aman dan menyenangkan. Tetapi ketika kita nahi mungkar kan berat tantangannya dari situ. Padahal kita dituntut amar ma'ruf, bukan nyamar ma'ruf, nyaman mungkar. Apa? Nyamar ma'ruf sambil nyambi mungkar. Iya. Yang banyak gitu. Nah, khususnya bulan Ramadan ini, bagaimana dengan posisi kita, posisi kita memposisikan sebagai diri supaya lengkap kita bahwa amal-amal dan kadang-kadang kan kalau nahi mungkar kan beresiko untuk di bulan Ramadan. Jazakallah khair. Secara umum amar ma'ruf nahi mungkar harus kita sampaikan bukan cuma bulan Ramadan saja, di setiap saat kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Makanya kalau kita kajian-kajian, kita mengajak pada kebaikan dan kita peringatkan dari keburukan. Dari semua dosa-dosa kita ingatkan. Dosa kesyirikan, dosa ghibah namimah, dosa riba, dosa bermusik-musik, kita sampaikan. Dan memang resikonya kalau kita menyampaikan dosa meminta kepada kuburan, ya. Dosa melakukan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, resikonya kita dibenci. Dan itu sudah hal yang merupakan konsekuensi, ya. Tapi kita bersabar, karena saudara-saudara kita tersebut tidak tahu, ya. Kita ingin, namun susah. Tapi kalau bisa kita seperti Nabi SAW dalam bernahi mungkar, maka luar biasa. Apa keistimewaan Nabi? Nabi kalau bernahi mungkar, beliau sayang kepada orang yang beliau ingkari. Sampai Allah sebutkan dalam banyak ayat, Allah mengatakan, ya, wala tahzan alaihim. Jangan kau bersedih atas mereka yang tidak mau beriman. Jadi Rasulullah sedih kerabatnya tidak beriman. Jadi ketika Rasulullah SAW menasihati, Rasulullah sayang kepada orang yang dinasihati. Bukan kebencian, enggak, sayang. Makanya dia nasihati, meskipun resikonya dia dibenci, mungkin dia dilempar, mungkin macam-macam ya. Makanya Allah sebutkan tentang kisah Habib dalam surat Yasin. Yang dia datang, wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Dia datang ketika dia mendengar para rasul mau disakiti oleh kaumnya, dia datang dari tempat yang jauh, dia mengatakan, wahai kaumku, ikutilah para rasul tersebut. Dia nasihati. Ternyata kaumnya tidak terima, dia dibunuh. Ya.
Maka apa namanya? Setelah dia meninggal, kemudian Allah masukkan surga, dia berkata apa? Ya laita apa? La ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara rabbi wa ja'alin ya minal mukramin. Dia menyesal, maksudnya dia sayang sama kaumnya. Ya laita qaumi ya'lamun, seandainya kaumku mengetahui tentang kondisiku. Artinya ketika dia menasihati dengan penuh kasih sayang, bukan dengan kebencian. Itu yang terkadang hilang dari sebagian kita. Ketika kita mengingkari kemungkaran dengan apa? Dengan menggebu-gebu, dengan kebencian. Padahal yang kita ingkari saudara-saudara kita juga. Maka lihat para anbiya ketika mereka menyampaikan nahi mungkar, mengingkari kesyirikan, mereka berkata wa ansahu lakum wa ana lakum nasihun amin. Dalam ayat dalam surat Al-A'raf, aku menasihati kalian, aku memberi nasihat yang terpercaya. Jadi ikhwan, mungkin kita perlu evaluasi diri kita ketika kita menyampaikan peringatan terhadap kemungkaran, sampaikan dengan penuh apa? Kasih sayang ya. Demikian wallahu taala alam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi bihamdika asyhadu